warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum dengan membuat alat pembentuk urin sederhana. Alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama sendok plastik, 2 gelas bekas transparan, 3 corong bekas, 4 botol bekas, 5 saringan, 6 gunting, 7 selang bekas, dan 8 spons. Dengan bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama pakan ikan berukuran kecil, 2 pewarna makanan berwarna kuning muda, 3 tepung, dan 4 air hangat. Pada tahapan yang pertama kita akan membuat cairan darah. Cara untuk membuat cairan darah yaitu dengan memasukkan 180 ml air panas ke dalam gelas bekas. Masukkan pelet ikan secukupnya. Selanjutnya, masukkan tepung terigu secukupnya ke dalam gelas. Lalu aduk hingga merata. Untuk tahapan yang kedua, kita akan membuat alat penyaringan, di mana kita menggunakan spons yang telah digunting menjadi lebih kecil, lalu dimasukkan ke dalam selang bekas. Di mana selang dan spons ini berperan sebagai tubulus contortus proximal, yaitu sebagai tempatnya reabsorpsi. Untuk tahapan yang ketiga, kita akan membuat tubulus contortus distal atau tempat terjadinya augmentasi dengan mencampurkan air hangat dan pewarna makanan kuning muda. Satukan corong dengan selang, lalu masukkan ke dalam lubang botol yang berisikan urin sesungguhnya. Setelah itu, taruh penyaring pada permukaan corong. Masukkan cairan darah, lalu cairan darah dapat disaring oleh spons yang ada di dalam selang. Hasil proses yang telah diamati, pelet ikan yang tersisa itu menggambarkan sebagai zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Cairan berubah warna lebih kuning pada saat turun ke dasar botol. Alasan ilmiahnya karena urin kuning disebabkan oleh zat kimia urobilin atau limbah dari tubuh manusia yang larut dalam air berwarna. Warna kuning pucat setelah cairan darah yang tersaring ke dalam dasar botol disebabkan oleh pigmen arokrom. Penjelasan mekanisme pembentukan urin berdasarkan alat peraga yang telah dibuat oleh kelompok 1. Bagian corong yang terdapat saringan menggambarkan sebagai glomerulus, yaitu tempat terjadinya filtrasi yang menghasilkan urin primer. Bagian selang yang diisi spons menggambarkan bagian tubulus contortus proximal, tempat terjadinya reabsorpsi yang menghasilkan urin sekunder. Bagian dasar botol yang telah diberi air dan pewarna menggambarkan tubulus contortus distal, bagian augmentasi yang menghasilkan urin sesungguhnya. Ada 3 proses dalam pembentukan urin. Yang pertama yaitu filtrasi yang dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Proses penyaringan darah pun dimulai di ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi. Namun, sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proximal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu,
Air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area yang terkonsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Proses yang ketiga atau yang terakhir yaitu augmentasi, terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus sebagai tempat penyaringan urin untuk sementara. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam NaCl, dan urea, sehingga terbentuk urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Sekian hasil praktikum yang dapat kami jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.